Kita sebagai manusia harus sebisa mungkin mengikuti era perkembangan seperti sekarang ini, mulai dari perkembangan pengetahuan, teknologi, dan juga tingkat kehidupan kita. Pastinya dalam mengikuti perkembangan ini, kita memiliki harapan atau berharap dapat hidup di pergumulan yang penuh dengan kedamaian dan juga cinta kasih. Setelah ini kita akan menjelaskan tentang definisi kasih itu sendiri dan beberapa contoh tentang cara menciptakan perdamaian dalam suatu pergumulan. Sebenarnya ngomong-ngomong tentang kasih itu apa sih? Kasih adalah perasaan yang timbul apabila manusia mempunyai rasa saling memiliki dan saling menyayangi. Dengan definisi tadi, kasih bisa bermakna luas. Bukan hanya antara manusia dengan manusia, tetapi juga antara Tuhan dengan manusia. Dengan adanya rasa kasih tersebut, membuat kita sebagai manusia mempunyai tujuan hidup yang akan diperjuangkan, seperti yang tertulis di ayat ini. Setelah kita tahu tentang arti kasih itu sendiri, dan sebelum kita masuk tentang penjelasan cara menciptakan perdamaian, kita perlu tahu definisi perdamaian itu apa sih? Perdamaian adalah suatu keharmonisan sosial tanpa adanya permusuhan dan kekerasan. Dalam arti sosial, perdamaian biasanya digunakan untuk berarti kurangnya konflik dan kebebasan dari rasa takut akan kekerasan antara individu dengan kelompok ataupun sebaliknya, seperti yang ditulis pada ayat ini. Setelah kita tahu tentang definisi keduanya secara singkat, kita lanjut tentang bagaimana cara menciptakan perdamaian dan kasih itu sendiri dalam pergumulan yang sedang kita jalani. Menjadi pribadi yang baik tanpa mengharapkan imbalan. Mungkin dari kita pernah mendengar orang berbicara, "Ngapain sih kamu baikin dia? Memang dia pernah membalas kebaikan kamu." Mungkin mereka berpendapat seperti itu karena mereka heran, mengapa kita selalu berbuat baik, padahal orang lain itu pernah menyakiti kita atau malah membalas dengan hal yang tidak baik kepada kita. Sulit memang tetap berbuat baik meski orang lain mengabaikan, meski orang lain tidak pernah mengapresiasi, apalagi saat kita dengan ikhlas meminta maaf duluan, padahal mereka yang salah. Tapi itu semua akan terasa lebih mudah saat kita berhenti pamrih atas kebaikan yang telah kita beri. Berhenti untuk mengharapkan imbalan atau balasan dari orang lain. Kita berbuat baik karena memang itu sebagian dari kepribadian kita, sebagian dari diri kita. Yang kedua, berhenti menghakimi orang lain. Sangat mudah memang untuk melontarkan komentar atau bahkan menilai seseorang hanya dengan melihat penampilannya saja. Namun prasangka buruk yang kamu lakukan itu dapat membuat kamu merasa tidak nyaman. Jangan takut atau berprasangka buruk pada orang-orang hanya dari cara mereka berpakaian dimanapun kamu berada, karena belum tentu mereka seburuk yang kamu bayangkan. Setiap orang memang memiliki keyakinan hidup tersendiri. Tak menutup kemungkinan dengan kita tidak berprasangka buruk serta berbuat baik kepada orang lain, maka orang lain itu akan merasa bahwa kita adalah orang yang berarti dan menyadari manusia sebagai saudara. Yang ketiga, berhenti berperan sebagai korban. Jika kamu mengalami hal buruk dalam hidupmu, sangat mudah memang untuk merasa bahwa kita merupakan korban. Namun perasaan itu hanya akan membawa kamu pada perasaan yang selalu lemah hingga akhirnya menjadikan dirimu memiliki rasa yang tidak percaya kepada orang lain. Dan juga kamu akan memiliki pola pikir yang berbeda dari kebanyakan orang. Lepaskan saja beban itu dan lupakan hal yang membuat kamu takut. Karena itu hanya akan membuat kamu kehilangan kesempatan untuk menyebarkan perdamaian di dunia ini. Jadilah diri sendiri untuk menguatkan dirimu dan tersenyumlah. Hal ini akan membuat kamu merasa damai dan mencintai diri sendiri yang ujungnya akan membawa kedamaian. Jadi, setiap tekanan seperti apapun beratnya, intimidasi, tantangan, atau pergumulan yang sedang kita hadapi, tapi cinta kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus yang sudah mengaruniakan segala kelimpahan anugerah menjadikan kita mampu untuk hidup sebagai komunitas cinta kasih serta membawa perdamaian. Oke? Mungkin sekian penjelasan kami tentang kasih dan perdamaian. Kami harap dengan pengertian dan beberapa contoh tadi bisa menjadi teladan bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.